Margarita soal relevan dan tidak relevan. Yang satu bikin menjawab relevan bahwa menghadirkan 4 menteri, yang satu tidak tidak relevan gitu. Tidak relevan dalam konteks formil. Memang MK kan nggak. Tapi tadi beliau dukung kok untuk menghadirkan. Kalau tahu mau dihadirkan lebih dari 4 ya Mas Haji. Termasuk dirjen-dirjen anggota DPR dihadirkan. Ada masalah sebenarnya begitu ya. Karena tadi sudah diakui juga ya tadi oleh Pak Habib dan di sidang itu oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mengakui bahwa ini interparty ya. Sengketa ini berhakikat ada hak yang dihilangkan dan ada hak yang atau ditangguhkan. Ujung sengketa ini kan, ujung sengketa ini, perselisihan ini. Ada orang yang kalah bisa jadi menang, bisa ya. Atau orang yang sudah menang itu bisa hak untuk di bukan RK omnes. Kalau TUU RK omnes gitu. Ini kan tidak. Ada orang yang kalah bisa jadi tidak kalah, jadi menang dan begitu sebaliknya. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang dituduh presiden. Yang dituduh kan presiden tidak berpihak kan ini sekarang ini. Di Mahkamah Konstitusi ini kan mereka menuduh presiden menggunakan bansos untuk bla 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 bla, instrumennya ada menteri-menteri dan segala macam kan. Dan jangan salah, menteri itu anak buahnya presiden. Anak buahnya presiden. Ya. Sementara presiden yang dituduh. Oke. Konflik nggak? Presiden yang dituduh, lalu anak buah bersaksi, padahal orang dua ini punya hubungan kuasa, punya hubungan hukum. Jadi dari sudut itu, kalau kita pakai acara biasa, tidak memenuhi syarat jadi saksi. Begitu. Nah pada titik itu saya mengerti betul Ketua Mahkamah Konstitusi tadi bilang kita mesti hati-hati mempertimbangkan ini, begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah untuk mengetahui anggaran bansos itu hanya dapat dilakukan melalui keterangannya menteri? Bagi saya tidak. Ada cara lain gitu. Ada cara lain. Kenapa? Standar kok standar betul makanya prosedur pembahasan anggaran sampai pencairan sampai jadi anggaran itu. Semua kementerian, badan kementerian itu lembaga itu tahu bahwa pada akhir setelah plafon anggaran itu dibahas, terakhir dibahas itu rencana kerja anggaran. Rencana kegiatan RKA, rencana kerja anggaran. Di situ dirinci itu. RKA, Kementerian Lembaga itu. Di situ dirinci itu. Program di situ program keluar itu. Program inilah yang dilaksanakan. Ada duitnya itu. Programnya A, B, C, bansos ini, duitnya berapa? Artinya dengan anggaran itu jadi ketahuan, jadi proses gitu ya, tanggal prosesnya anggaran. Nah, tapi tanggal tanah terus begini. Terakhir duit itu keluar, duit kan tidak keluar dari kementerian tuh, duit keluar dari Kementerian Keuangan. Setelah keluar itu SPM keluar, duit belum keluar itu, mesti ada SP2D, baru duit itu jalan. Ini standar dalam proses penganggaran dan penggunaan anggaran. Ini standar ini. Yang terakhir. Karena ini bersumber dari APBN, asumsi saya dan bayangan saya ini logis, ini terjadi, bansos ini akan tersebar di seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau bansos ini tersebar di seluruh Indonesia, maka ada dua hal yang mesti dijelaskan. Anies ternyata menang di Aceh dan di Sumatera Barat. Apakah di situ tidak ada bansos? Dua daerah itu. Nggak ada bansos. Kalau ada bansos dengan hipotesa bahwa Pak Prabowo itu menang karena bansos, maka harusnya menang lagi dong di Aceh dan Sumatera Barat. Mas Haji, bagaimana Mas Haji? Tadi Bang Martin coba itu. Jelaskan. Bagaimana itu? Ya, jadi terima kasih Bang Habib mendukung ini. Kalau menteri-menteri hadir di lebih dari menteri bahkan. Terakhir begini, tapi begini juga, jangan-jangan ini kalau Anda dengar ini keterangan Menteri Sosial di Komisi 8 itu, jangan-jangan backfire. Justru merugikan Anda. Kalau tidak mengetahui. Kalau Anda baca keterangan betul itu si Ibu Menteri Sosial di Komisi 8 beberapa hari yang lalu itu. Oke. Saya kok khawatir backfire. Oke.